Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati dengan NIM 4021973 dari kelas Perbankan Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan materi teknologi informasi bank syariah. Yang pertama, tentang ICT, Information and Communication Technology. Yang kedua, pengantar teknologi dan sistem informasi perbankan syariah. Yang ketiga, konsep dasar TSI internal perbankan. Apa sih ICT itu? ICT sering disebut TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, merupakan istilah yang meliputi semua peralatan teknis yang berfungsi untuk mengambil, mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi. ICT mencakup dua aspek. Yang pertama, aspek teknologi informasi. Segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Contohnya, komputer. Yang kedua, aspek teknologi komunikasi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Contoh, TV dan telepon. Kedua aspek ini saling berkaitan. ICT telah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang industri, seperti di industri pendidikan, manufaktur, pertanian, perbankan, dan transportasi. Contoh pemanfaatan ICT di bidang pendidikan sebagai proses penerimaan mahasiswa, media pembelajaran manajemen data. Contoh pemanfaatan ICT di bidang manufaktur sebagai alat untuk merancang produk baru secara cepat, mudah, dan tepat atau akurat. Proses produksi dapat dilakukan dengan sedikit mungkin tenaga manusia sehingga mengurangi resiko fisik yang dapat dialami oleh manusia. Contoh pemanfaatan ICT di bidang pertanian sebagai alat pendeteksi cuaca, alat pemotong jarak jauh, traktor pintar atau drone, marketplace. Di bidang perbankan, contoh pemanfaatan ICT sebagai transaksi berupa transfer uang via perangkat mobil atau melalui teller komputer, kehadiran ATM 24 jam, penggunaan database di bank yang saling terhubung, sinkronisasi data-data pada kantor cabang kantor pusat. Aspek penting ICT dalam perkembangan bisnis. Yang pertama, pemasaran berupa e-commerce, sosial media, landing page. Yang kedua, produksi meliputi robot, komputer, meminimalisir kesalahan akurat, kecepatan produksi. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi lebih cepat, mudah, dan menarik dengan multimedia. Dampak negatif dari ICT antara lain menurunnya sosialisasi antar manusia. Teknologi dapat menggantikan peran manusia. Selain dampak negatif, juga ada dampak positif dari ICT. Antara lain, pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Perbedaan sistem transaksi bank syariah dan non-syariah. Yang pertama, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi sistem loss and profit sharing. Yang kedua, bank syariah lebih menekankan pada perkembangan sektor real. Yang ketiga, bank syariah hanya bersedia membiayai investasi yang halal. Yang keempat, bank syariah tidak hanya profil oriented,
tetapi juga berorientasi pada falah. Yang kelima, hubungan antara bank syariah dan nasabah adalah atas dasar kemitraan atau ta'awun. 5. Konsep operasional perbankan syariah. Penghimpunan dana meliputi simpanan murni atau wadi'ah. Yang kedua, kerjasama atau mudorobah. Dalam penyaluran dana meliputi prinsip jual beli atau ba'i, prinsip sewa atau ijaroh, prinsip bagi hasil atau syirkah. 3. Prinsip utama kegiatan usaha bank syariah. Yang pertama, prinsip keadilan. Asas kesepakatan bersama terkait imbalan atas bagi hasil dan pengambilan keuntungan. Yang kedua, prinsip kesederajatan. Menempatkan semua elemen pada kedudukan yang sama, penyimpan, pengguna, dan bank. Yang ketiga, prinsip ketentraman. Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam atau halal. 3 kategori yang mempengaruhi perangkat lunak. Yang pertama, sifat operasional aplikasi, product operation, meliputi correctness, reliability, efficiency, integrity, usability. Yang kedua, kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan, product revision, meliputi maintainability, flexibility, testability. Daya adaptasi aplikasi terhadap lingkungan baru atau product transition, meliputi portability, reusability, interoperability. 4 strategi bank syariah untuk meningkatkan daya saing. Yang pertama, membentuk SDI, sumber daya insani. Yang kedua, ekspansi segmentasi pasar bank syariah. Yang ketiga, akselerasi produk perbankan syariah. Yang keempat, penggunaan sistem IT. Selanjutnya, e-banking pada perbankan syariah. E-banking adalah inovasi yang dipergunakan untuk mempermudah dan mempercepat pengaksesan data yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai pihak eksternal. E-banking dapat didefinisikan sebagai jasa dan produk baik secara langsung kepada nasabah elektronik. E-banking yang ada di bank-bank syariah. Yang pertama, SMS banking, produk bank berbasis SMS. Yang kedua, mobile banking, produk bank berbasis mobile. Yang ketiga, internet banking, produk bank berbasis website. Yang keempat, phone banking, produk bank berbasis percakapan telepon plat. Yang kelima, ATM, produk bank berbasis mesin otomatis. Manfaat teknologi dan informasi di perbankan. Yang pertama, manfaat berwujud, tangible benefit. Wujud faktual yang dapat dilihat pergerakannya melalui pendapatan yang diraih serta biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, manfaat tak berwujud, intangible benefit. Peningkatan kepuasan nasabah, peningkatan kepuasan karyawan, peningkatan mutu dan jumlah informasi, peningkatan mutu dan jumlah keputusan manajemen. Hubungan antar subsistem pada sistem informasi perbankan. Yang pertama, application processing system, sistem pengolahan aplikasi. Yang kedua, customer information system, sistem informasi nasabah. Yang ketiga, transaction processing system, sistem pengolahan transaksi. Yang keempat, financial information system, sistem informasi keuangan. Yang kelima, management decision system, sistem keputusan manajemen.
Processing System. Sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas yang berjalan dalam suatu organisasi atau bank secara otomatis sehingga efisiensi dan produktivitasnya bisa meningkat secara efisien. Sistem ini terdiri dari bermacam-macam modul yang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan perintah yang diberikan. Semua modul tersebut saling reintegrasi untuk menyajikan data yang akurat dan langsung kepada pengawasnya. Customer Information System atau biasa disingkat dengan CIS adalah sistem untuk mencatat serta mengetahui data-data pribadi, data keuangan, dan data-data yang terkait nasabah lainnya. Fungsi dari CIS memudahkan bank untuk mengetahui data-data nasabah. Validasi data nasabah. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bank ke nasabah ketika mengurus keperluan. Salah satu bentuk pencegahan dan perlindungan bagi para nasabah bank dari resiko kejahatan. Jadi, fungsi CIS itu sendiri dapat memudahkan bank dalam mengetahui data-data dari nasabah itu seperti nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tuanya. Transaction Processing System atau biasa disingkat dengan TPS. TPS memonitor, mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang dihasilkan dari seluruh transaksi bisnis. Proses data oleh TPS. Data dikumpulkan oleh orang atau sensor dan dimasukkan atau diinput ke komputer. Kemudian, sistem akan memproses data, batch processing dan online processing. Tujuan dari TPS itu sendiri, mencatat setiap transaksi yang terjadi, mempercepat proses yang terjadi di dalam suatu perusahaan, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, dan meningkatkan kinerja dan layanan. Financial Information System, biasa disingkat dengan FIS, adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di bank. Fungsi utama FIS mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang, membantu proses pengadaan dana, mengontrol dan mengawasi penggunaan dana perusahaan secara sistematis, dan membuat laporan untuk pemimpin. Tujuan FIS yang pertama, menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, membantu menjaga harta milik bank. Yang ketiga, menekan biaya manajemen informasi keuangan. Management Decision System adalah sistem yang memberikan keputusan pendukung kepada manajer sehingga manajer akan mampu menyodorkan keputusan paling tepat dengan mempertimbangkan kondisi bank pada masa itu. Management Decision System, biasa disingkat DSS, sistem yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah yang spesifik. Tujuan DSS membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah, mendukung penilaian manajer, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan seorang manajer daripada efisiensinya. DSS tidak bertujuan untuk menggantikan tugas dari manajer, tapi untuk menjadi alat untuk membantu manajer itu sendiri. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.